AWK tega habisi nyawa majikannya sendiri. Ia ikut membantu Andrian alias Warno, otak pelaku, untuk akhiri hidup Syarifah Sida Alatas. Motif pelaku ingin kuasai mobil korban karena butuh uang. Berikut pengakuan kedua tersangka dalam testimoni sopir sadis pembunuh sang notaris. Saya ingin menguasai mobil korban. Sejak tanggal 30 saya sudah mengajak saudara Anda dan akhirnya terjadi pembunuhan. Menuju kantornya langsung ditikam dari belakang, Bu, sama Warno atau Andrian. Saya teriak, Bu. Saya bilang udah nggak usah. Udah tanggung jawab gue semuanya. Malang nian nasib Syarifah Sida Alatas. Wanita asal Bogor yang berprofesi sebagai notaris, jasadnya ditemukan di bantaran Sungai Citarum, Kadung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 3 Juli lalu. Dari hasil penyelidikan, terkuak bahwa Syarifah merupakan korban pembunuhan. Pelaku bernama Anda, sopir pribadi korban dan temannya Andrian alias Warno yang ternyata menjadi otak pelaku dan dalang pembunuhan sadis ini. Pelaku gelap mata, ingin menguasai mobil korban. Perencanaan awal saya ingin menguasai mobil korban. Sejak tanggal 30 saya sudah mengajak saudara Anda untuk menguasai mobil korban sampai kita janjian untuk ketemu dan akhirnya terjadi pembunuhan. Sudah gelap mata ya, nggak ada pikiran apa-apa, kayak buntu. Tanpa rencana, secara spontan, Warno mengajak Anda untuk menghabisi nyawa Syarifah, bosnya sendiri. Semuanya terjadi spontan, jadi saya ajak Andanya. Kemudian berpikir satu malam, akhirnya Anda mau untuk menguasai mobil korban, dan kemudian kita ketemu korban pada tanggal 1. Awal mula tuh tidak terbesit untuk melakukan pembunuhan, Bu. Karena terbesit itu saya hanya untuk mengambil mobil, karena saya butuh uang, Bu. Oke, nah, kemudian? Cuma kalau untuk semua dalang dari pembunuhan, itu teman Andrian atau Warno, Bu. Pas berangkat, Bu. Pas berangkat tuh Warno tidak bilang apa-apa, cuma dia bilang, ya udah nanti habisi aja, semuanya urusan saya. Semuanya saya yang tanggung jawab. Yang dikatakan oleh Andrian atau Warno, ambil mobilnya nanti kita jual atau kita gadai, semuanya saya yang tanggung jawab. Kenapa gitu. Mas mau? Karena saya butuh uang, Bu. Butuh uang. Anda sempat urungkan niat untuk akhiri hidup Syarifah. Namun, Warno tetap membujuk Anda untuk ikut meluluskan niat jahatnya tersebut. Sampai pukul 10.30 itu kami diantarkan ke stasiun Bogor. Itu niatan saya sudah hilang sebenarnya, Bu. Untuk mengambil unitnya, Bu. Di situ sudah hilang. Cuma posisi kereta sudah tidak ada, Bu. Untuk arah pulang saya ke Jakarta. Ya. Dari situ beliau korban pulang. Berpisah jalan. Berpisah. Ya? Okay. Korban pulang ke rumah, saya di stasiun. Akhirnya saya sama Warno. Akhirnya saya ke tiket kereta sudah tidak ada. Posisi hujan, Bu. Beliau korban tanya saya, kamu di mana? Saya bilang, saya masih di stasiun, Bu. Hujan, nanti bertemu lagi aja dengan saya. Kita tidur di kantor nggak apa-apa. Saya bilang, udah nggak usah, Bu, nggak apa-apa. Saya pulang aja, tunggu sampai kereta ada jam 5. Saya bilang gitu, karena niatan saya itu udah hilang, Bu. Warno tetap membujuk, nggak apa-apa, udah mobil ambil aja, nanti biarin ibu kesini. Tetap membujuk untuk keke mengambil mobil, Bu. Lalu kami jalan menuju kantornya, Bu. Setelah bertemu dengan korban. Menuju kantornya, langsung ditikam dari belakang, Bu, sama Warno atau Andrian. Posisi dicekik ke bawah dashboard mobil. Mobil sempat goyang, mobil pun hampir mau tertabrak, Bu. Karena posisi saya mengendarai, Bu. Korban sempat memberontak. Saya pun sempat teriak. Apa yang Anda lakukan? Saya teriak, Bu, udah nggak usah. Saya bilang udah nggak usah. Udah tanggung jawab gue semuanya. Bingung dan panik, Warno bersama Anda tidak tahu harus membuang jasad Syarifah kemana. Setelah itu saya
pindahkan korban ke belakang bagasi, lalu mengikat korban dengan tali, dengan batu sambil menunggu malam. Jadi pas korban sudah meninggal, saya putuskan untuk membuangnya. Saya pun sudah bingung mau bagaimana, jadi saya ikat korban di bagian kaki dan perut, lalu membuangnya. Setelah jasad korban dibuang, Warno dan Anda menggadaikan mobil milik korban seharga 40 juta rupiah, sesuai dengan tujuan awal keduanya yang sangat membutuhkan uang. Saat mobil telah digadaikan, Warno dan Anda kabur ke Solo hingga pada akhirnya polisi menangkap keduanya. Mengenal korban awalnya dari mantan istri pertama saya, Bu. Dari tahun 2021 itu. Saya kenal baik, Bu, dengan korban. Dan saya pun menyesal. Tapi semuanya sudah terjadi.